apresiasi harus tetap kita berikan kepada timnas Prancis yang gagal di babak semifinal ya, lawan timnas Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, di mana mereka kalah 0-2 dari Spanyol. Tentu saja ini banyak yang tidak menduga timnas Prancis harus kalah dan tersingkir di babak semifinal ya. Apalagi mereka adalah salah satu kandidat kuat. Bahkan banyak yang menganggap final ideal Piala Dunia 2026 adalah final ulangan 4 tahun lalu di mana Prancis bertemu dengan Argentina. Tapi sayangnya hal itu tidak dapat terwujud dan sejarah sudah mencatat bahwa Spanyol berhasil mengalahkan timnas Prancis. Jadi saya ucapkan selamat untuk timnas Spanyol dan pendukungnya. Mudah-mudahan timnas Spanyol bisa tampil baik juga di partai final nanti, ya. Nah, jadi sepanjang Piala Dunia 2026 ini sebenarnya Prancis tampil cukup meyakinkan ya. Bahkan lini depan mereka tuh bisa dibilang cukup solid. Bayangkan di lini depan mereka diisi ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise sampai Bradley Barcola, ya kan? Banyak pengamat yang menyebut bahwa lini depan Prancis ini yang paling berbahaya di turnamen Piala Dunia 2026 ini. Sementara di sisi lain Spanyol juga tampil cukup bagus, tapi banyak yang mengira mereka bakal kesulitan menghadapi kecepatan dan kualitas individu pemain Prancis. Tapi ternyata ya Spanyol berhasil membuktikan bahwa mereka memang bisa maju ke babak final ya Piala Dunia 2026 ini. Ya, Spanyol memang menang 2-0 atas Prancis dan bisa dibilang tidak memberikan kesempatan bagi pemain Prancis untuk mengembangkan permainan sepanjang pertandingan ya. Bahkan pelatih Didier Deschamps mengakui bahwa timnas Prancis kalah kelas pada pertandingan tersebut. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas Prancis? Kenapa timnas Prancis bisa kalah melawan timnas Spanyol di babak semifinal ya atau partai semifinal Piala Dunia 2026? Nah, di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau untuk memberikan semacam pertimbangan ya, bahan atau apa penjelasan lah, lebih tepat penjelasan. Kenapa tim sekelas Prancis bisa terlihat begitu kesulitan menghadapi Spanyol? Apakah itu karena Mbappe tampil jelek atau memang Spanyol yang bermain sangat bagus? Nah, di video ini kita akan membahas semuanya, mulai dari strategi Spanyol, kesalahan Prancis, sampai faktor-faktor kecil yang akhirnya membuat Spanyol berhasil melangkah ke final Piala Dunia 2026. Sekaligus membuka peluang mereka untuk kembali menjadi juara dunia untuk kedua kalinya setelah sebelumnya pada tahun 2010. Oke. Sebelum kita membahas taktiknya, kita akan lihat dulu bagaimana gambaran pertandingan Spanyol atau Prancis melawan Spanyol. Sejak babak pertama, Spanyol terlihat sangat jelas bahwa mereka tidak mau bertahan. Mereka ingin langsung menyerang, ingin mencari kesempatan agar bisa mencetak gol secepat mungkin. Jadi mereka langsung menguasai bola dan memaksa pemain Prancis untuk terus mengejar. Dan ini ada jebakan pertama ya untuk timnas Prancis ya. Biasanya Prancis sedang bermain cepat setelah merebut bola. Mereka mengandalkan transisi kilat, begitu bola rebut langsung ke Mbappe atau Dembele. Biasanya seperti itu. Masalahnya Spanyol pada pertandingan semifinal kemarin tidak memberikan kesempatan itu kepada timnas Prancis. Jadi begitu timnas Prancis kehilangan bola, mereka langsung melakukan counter press. Artinya 3-5 pemain langsung mengepung pemain Prancis yang bawa menerima bola. Jadi ibaratnya benar-benar Spanyol tuh
total attack ya kemarin itu ya. Akibatnya Prancis yang kehilangan bola bahkan sebelum sempat membangun serangan. Jadi otomatis permainan Prancis di lini tengah itu berantakan semua. Jadi berdampak pada lini sektor-sektor lain di tim Prancis ya. Spanyol itu ibaratnya seperti anaconda ya. Jadi yang perlahan mencari pemain Prancis. Serangan yang biasa tajam benar-benar dibuat tidak bernafas dan tidak berdaya. Jadi mau pindah ke sini tutup sini tutup ini, benar-benar pemain Prancis bisa dibilang mati kutu ya dalam pertandingan kemarin ya. Lalu datang sebuah momen penting, yaitu di mana Lamine Yamal melakukan penetrasi ke kotak penalti Prancis dan dilanggar oleh pemain Prancis. Pemain Spanyol Mikel Oyarzabal maju sebagai eksekutor dan berhasil mencetakkan gol. Skor pun akhirnya berubah menjadi 1-0. Nah, gol ini membuat pertandingan semakin nyaman untuk timnas Prancis, bahkan memotivasi mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sudah unggul dan mereka tidak perlu panik. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana mempertahankan keunggulan tersebut meskipun hanya 1 gol. Mereka tetap berusaha memainkan ciri khas permainan mereka, yaitu yang passing pendek, tenang, sabar, bola diputar dari belakang. Prancis terpaksa terus menjaga bola. Jadi Spanyol berbeda bermain dengan sangat nyaman, sementara pemain Prancis dibikin frustasi karena kesempatan mereka untuk menyerang jadi terbatas ya. Dan semakin lama pertandingan berjalan dengan kondisi seperti itu, otomatis terlihat stamina pemain Prancis mulai berkurang ya. Dan kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya pertandingan ini dimenangkan bukan oleh lini depan Spanyol, tapi oleh lini tengah mereka. Di sini pertandingan benar-benar berubah. Rodri kembali menunjukkan kenapa banyak orang yang menyebutnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Jadi Rodri itu bukan cuma jago merebut bola, tapi dia juga tahu kapan permainan harus diperlambat, kapan harus dipercepat, kapan harus mengirimkan vertikal, dan kapan cukup memainkan satu dua sentuhan agar tempo tetap berada di bawah kendali pemain Spanyol di pertandingan tersebut. Bersama Dani Olmo dan yang lainnya, mereka membuat ini tengah Prancis tuh benar-benar kehilangan ritme ya. Mungkin bisa dibilang Prancis membutuhkan sosok Zidane ya. Sosok seperti Zidane agar kalau menghadapi tim dengan pola permainan seperti Spanyol. Karena Zidane itu berhasil menghidupkan permainan lini tengah Prancis pada saat masa dia masih aktif bermain ya. Sehingga akhirnya lini tengah hidup, akhirnya otomatis berimbas ke sektor yang lain. Gitu. Lalu kita juga melihat Aurelien Tchouameni yang bawa puluh kebugarannya kesulitan mengikuti intensitas pertandingan, sementara Adrien Rabiot bahkan mendapat kartu kuning lebih awal yang membuatnya harus bermain lebih hati-hati. Nah, kedua faktor ini ikut berkontribusi terhadap munculnya dominasi lini tengah Prancis. Jadi bisa dibilang pertandingan antara semifinal antara Prancis dan Spanyol itu telah jelas bahwa lini tengah Prancis itu berantakan dan tidak solid. Akibatnya merusak seluruh permainan dari timnas Prancis itu sendiri. Nah, begitu lini tengah tidak efektif, otomatis lini depan juga mati kutu ya. Karena Mbappe, Dembele maupun Olise hampir tidak pernah mendapat suplai bola yang bersih. Justru mereka harus berjuang turun ke belakang untuk membantu pertahanan dan berusaha keras untuk merebut bola tanpa adanya suplai bola dari sektor tengah mereka sendiri. Ya, mereka lebih sering menerima bola sambil membelakangi gawang atau sudah dikepung 2-3 pemain Spanyol, sehingga peluang untuk masuk lebih dalam atau bahkan untuk melakukan tendangan itu ke gawang itu agak susah. Tapi sebenarnya masalah terbesar yang dihadapi Prancis di pertandingan semifinal melawan Spanyol itu bukan cuma soal lini tengah, ya, karena Spanyol dalam pertandingan tersebut berhasil sukses menghilangkan pengaruh dari Kylian Mbappe, ya. Jadi kalau Mbappe dalam performa terbaik, hampir dipastikan Prancis pasti akan tambah luar biasa juga ya. Nah, tapi rupanya Spanyol berhasil menyiapkan strategi khusus untuk menghentikan Mbappe. Mereka hampir tidak pernah membiarkan Mbappe berhadapan 1 lawan 1 dalam ruang terbuka.
Jadi begitu Mbappe menerima bola, langsung ada dua pemain Spanyol yang mendekat dan satu menutup pergerakannya, satu menutup jalur umpannya. Kalau masih lolos lagi, baru bek tengah yang maju untuk mengamankan situasinya. Jadi hasilnya Mbappe beberapa kali berhasil melewati pemain lawan, tapi setelah itu selalu ada pemain Spanyol yang siap untuk menunggu. Jadi Mbappe juga tidak bisa bergerak bebas. Akhirnya kita bisa lihat Mbappe bahkan tidak berhasil mencetak gol di babak semifinal ya. Dan inilah yang membuat serangan Prancis benar-benar mentok sebelum benar-benar berbahaya. Dan yang menarik, Spanyol tidak bermain kasar. Mereka berusaha bermain dengan elegan ya. Mereka lebih memenangkan duel posisi dibanding duel fisik. Jadi mereka membiarkan Prancis menguasai bola di area yang tidak berbahaya. Tapi begitu bola masuk di area sepertiga akhir lapangan, baru tekanan besar langsung datang dari timnas Spanyol. Inilah yang disebut banyak analis sebagai pressing yang sangat terorganisir. Jadi semua pemain bergerak sebagai satu kesatuan, tidak ada yang menekan sendirian. Kalau satu pemain maju, maka pemain lain otomatis ikut menutup ruang di belakangnya. Makanya jangan sekali kemarin kita lihat celah besar di pertahanan Spanyol, semuanya tertutup rapat dan pemain belakangnya juga disiplin ya di kemarin di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol. Kemudian muncul pertanyaan, melihat kondisi yang susah dipertahankan, apalagi lini tengahnya tidak efektif, kenapa pelatih Prancis di Indonesia tidak mencoba untuk mengubah strategi? Nah, ini juga yang menjadi banyak perbincangan sejumlah pengamat sepak bola dan media setelah pertandingan. Karena sebenarnya Prancis sempat coba menaikkan tempo pemain di babak kedua, tapi mereka memasukkan beberapa pemain, namun masalahnya Spanyol sepertinya sudah membaca perubahan tersebut. Jadi begitu Prancis berusaha bermain lebih terbuka, ruang lini belakang pertahanan Prancis justru semakin besar, akhirnya malah mendapat serangan dan terciptalah gol kedua. Serangan cepat Spanyol membuat pertahanan Prancis kehilangan keseimbangan. Penyelesaian akhirnya pun sangat tenang dan akhirnya skor seperti kita ketahui berubah menjadi 2-0. Nah, di momen itu pertandingan sebenarnya sudah mulai selesai. Bukan karena Prancis menyerah, tapi karena Spanyol terlalu nyaman mengendalikan permainan. Mereka tidak kesusu atau tidak terburu-buru, tapi mereka tidak asal menyerang. Jadi setiap operan punya tujuan, setiap perpindahan posisi selalu membuka ruang baru. Dan yang paling penting, mereka tidak memberi harapan kepada Prancis untuk membangun momentum melakukan serangan pada pertahanan Spanyol. Nah, kalau kita lihat statistik pertandingan secara umum, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu Prancis memang bisa menciptakan beberapa peluang, tapi kualitas peluang mereka itu di bawah standar atau beda dengan biasanya yang mereka ciptakan di selama turnamen Piala Dunia 2026 ini. Sebagian besar tembakan Prancis itu datang dari posisi yang sulit atau di bawah tekanan, tidak di posisi bebas, sehingga hasilnya pun sudah bisa ditebak tidak efektif ya. Sementara sebaliknya Spanyol malah jauh lebih efektif. Mereka tidak banyak membuang peluang. Begitu ada satu kesempatan datang, mereka langsung menyerang habis Prancis. Nah, inilah perbedaan tim yang sedang pede dengan tim yang di bawah tekanan. Nah, sedikit peluang tapi maksimal hasilnya. Nah, dan kita perlu juga mengapresiasi dan memberikan pujian kepada kedisiplinan yang ditunjukkan oleh seluruh pemain Spanyol ya. Mereka bisa menjalankan instruksi dari pelatih Spanyol dengan baik. Tidak cuma pemain belakang, bahkan penyerang mereka juga ikut membantu pertahanan karena mereka tahu bahwa Prancis ini adalah tim yang tipikal menyerang. Ya, jadi akhirnya mereka membuat strategi bagaimana agar semua pemain itu bisa membantu pertahanan dan mereka cukup sukses. Bahkan mereka bisa membalikkan keadaan ya, yang tadinya tidak diunggulkan menjadi menguasai pertandingan gitu. Jadi memang terlihat jelas identitas sepak bola Spanyol di Piala Dunia kali ini, di mana mereka terlihat menunjukkan sepak bola yang kolektif, semua menyerang, semua bertahan, dan semua bergerak. Dan justru inilah yang membuat mereka sangat sulit dikalahkan. Jadi tidak heran kalau mereka hanya berhasil maju ke babak final Piala Dunia 2026 ya. Gitu.
Dan pada laga semifinal ini Spanyol melakukan semuanya dengan nyaris sempurna ya. Uh, Lalu apa sebenarnya penyebab utama Prancis kalah dari Spanyol di babak semifinal? Jika disimpulkan ada beberapa hal ya atau faktor yang menentukan hasil pertandingan ini ya. Yang pertama tentu saja Spanyol menang di lini tengah, tidak bisa dipungkiri itu. Yang kedua, pressing Spanyol berjalan hampir sempurna. Yang ketiga, efektivitas. Spanyol tidak perlu menciptakan puluhan peluang untuk menangkan pertandingan, mereka cukup sabar menunggu momen yang tepat, dan begitu peluang datang, mereka langsung mengubahnya menjadi gol. Sebaliknya, Prancis justru berkali-kali kehilangan bola sebelum sempat membangun serangan. Dan yang terakhir, faktor yang menentukan kenapa Prancis bisa kalah, yaitu Spanyol tampil sebagai sebuah tim. Jadi uh, di tim Spanyol kita bisa melihat jelas bahwa semua anggota squad itu saling membantu, saat menyerang semua bergerak mencari ruang, saat bertahan semua bergerak menutup celah. Inilah membuat permainan mereka terlihat rapi dan mereka tampil baik. Dan tentu saja kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Prancis, apalagi mereka datang ke Piala Dunia 2026 ini sebagai salah satu favorit ya, karena mereka juga adalah runner up Piala Dunia 2022. Nah, jadi turnamen Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang memiliki pemain terbaik ya, tapi siapa yang mampu tampil paling konsisten di pertandingan-pertandingan penting. Nah, dan pada semifinal kali ini Spanyol berhasil menunjukkan bahwa kerjasama tim, disiplin taktik, dan mental yang kuat bisa mengalahkan kualitas individu yang memang banyak dimiliki oleh timnas Prancis. Ya, bagi Spanyol sendiri kemenangan ini menjadi bukti bahwa regenerasi mereka benar-benar berhasil ya. Jadi mereka berhasil melepaskan bayang-bayang dari keemasan Xavi, Iniesta, Busquets, David Silva, dan Sergio Ramos. Dan inilah generasi baru timnas Spanyol yang mungkin akan kita lihat akan tetap kita dalam sampai dengan Piala Dunia berikutnya. Mungkin mereka masih akan tampil ya. Dan jika ada pertanyaan apakah Spanyol masih bisa kembali menjadi kekuatan utama dunia, jawabannya sekarang sudah bisa mulai terlihat ya. Nah, sekarang tantangan berikutnya menunggu bagi Spanyol di partai final ya. Mudah-mudahan mereka bisa menunjukkan permainan yang sama dengan saat mereka menghadapi Prancis ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana pendapat teman-teman? Menurut kalian apa penyebab kekalahan yang dialami oleh Prancis di babak semifinal Piala Dunia 2026? Apakah karena strategi Spanyol memang terlalu bagus atau justru Prancis yang tampil sesuai tidak sesuai ekspektasi? Apakah Prancis yang tampil tidak sesuai ekspektasi kita semua? Karena memang banyak yang tadinya sudah berharap finalnya pasti bakal Prancis Argentina nih, hampir fix nih. Tapi ternyata sepak bola itu bulat dan semua hal bisa terjadi. Silakan tulis opini teman-teman menurut teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya yang juga suka sepak bola. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Tetap sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.